Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerjasama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Jangan lupa juga untuk follow media sosial dan TikTok kami di @mediobyKGmedia agar kamu tidak ketinggalan informasi podcast di jaringan media lainnya. Dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui grid.store.id. Kisah kali ini menceritakan kasus pembunuhan berantai yang memakan beberapa korban di Kanit House. Tanggal 18 Oktober tahun 1975, pagi hari, sekelompok nelayan Thailand menemukan mayat wanita kulit putih terapung di laut. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerahkannya kepada Letnan Chai Boriwat. Letnan Chai, ada mayat. Hah? Mayat? Seorang wanita, Letnan. Bagaimana ini? Ya udah, kita bawa ke pinggir laut. Mayat gadis berbikini itu diperkirakan berumur 18 tahun dengan tinggi sekitar 160 cm. Melihat paru-parunya yang penuh air dan kukunya yang membiru, sepertinya gadis itu tenggelam saat sedang berenang. Anehnya, tak ada tanda-tanda pakaiannya di pesisir pantai. Letnan Chai memotret mayat itu. Fotonya langsung dikirimkan ke Bangkok Post, koran berbahasa Inggris terkemuka di Thailand. Graham Stanton, redaktur pelaksana, menyuruh foto itu ditempatkan di halaman depan dengan judul Mayat Gadis Tidak Dikenal. Sampai suatu hari, ada yang datang memberi kesaksian bahwa telah ditemukan mayat lainnya dalam keadaan mengenaskan. Jadi, menurut keterangan yang saya dapat, mayat itu tanpa sengaja ditemukan oleh petani bernama Tuan Janmak di dekat rumahnya, yaitu Tol Kung Fit. Rencananya, jasad itu akan dimakamkan di pemakaman rumahnya. Kami perkirakan mayat itu adalah seorang pria Thailand berusia sekitar 21 tahunan dengan tinggi 158 cm. Anehnya, tubuh pria itu hangus terbakar hingga pakaiannya hanya tersisa celana dalam dan badannya berposisi seperti orang minta ampun. Diduga dia dibunuh di tempat lain dan mayatnya dibuang di tempat sunyi itu dengan mobil. Mungkin posisi seperti itu menandakan bahwa sebelum meninggal, lelaki itu dicekik. Jalan setapak itu emang bisa dilewatin mobil, tetapi karena tanah lagi keras, tidak ada tanda-tanda bekas ban di sana. Mayat pria itu langsung dimasukkan ke kantong plastik dan dimakamkan di Sawang Boribun. Tidak jauh dari kuburan si gadis tidak dikenal yang ditemukan oleh para nelayan. 2 minggu kemudian, pada 14 Desember, seorang petani berjalan di dekat jalan bebas hambatan Sukhumvit. Tempat itu biasa disebut dengan Hart Saitong oleh penduduk, yang berarti jalan pasir emas. Jalan itu memang jarang dipakai karena sudah ada jalan lain yang lebih baik. Mayat! Petani itu merasa jantungnya hampir copot karena tiba-tiba saja ia melihat tubuh seorang wanita kulit putih tergeletak. Sebagian tubuhnya terendam di selokan dengan memakai celana merah seperti bikini dan rok ungu bermotif bunga-bunga. Jasadnya pun langsung segera dibawa ke rumah sakit polisi di Bangkok. Setelah diotopsi, diketahui bahwa terdapat memar di sekitar lehernya. Ditemukan juga bekas tusukan jarum suntik di lengan kirinya. Sama seperti korban sebelumnya, tidak ada yang tahu siapa gadis itu. 2 hari kemudian, seorang penjual es mengendarai sepeda motornya tidak jauh dari Wat Kudi Prasit, yaitu sebuah kuil Buddha dan sekolah untuk anak petani. Sekitar 1,5 km dari kuil, ia melihat 2 sosok mayat yang hangus terbakar di tanah landai yang tak jauh dari tepi jalan.
Mayat yang satu ialah mayat pria yang diperkirakan berumur 20 tahun. Di tubuhnya ada sisa sweater berwarna hitam kelabu dan jeans biru. Di kantong celana jeans itu ada bon pembelian dari Delicatessen Corner Holiday Inn, Kowloon, bertanggal 9 Desember. Mayat yang satu adalah seorang wanita pirang berumur kira-kira 19 tahun, yang mana ia memakai sweater jingga. Di bawah sweater itu, ia memakai bra kuning buatan Belanda. Kedua mayat itu tingginya sekitar 165 cm. Dari hasil otopsi, pria itu dicekik. Keduanya masih hidup saat disiram dengan bensin dan dibakar. Ya, walaupun mungkin udah dalam keadaan yang gak sadar. Banyak orang memperkirakan bahwa mereka adalah pasangan Australia yang diberitakan hilang. Penemuan dua jasad itu pun semakin meresahkan. Artinya, sudah ada 5 mayat tak dikenal ditemukan di sekitar Bangkok pada waktu yang relatif berdekatan. Pada tanggal 23 Januari tahun 1976, pejabat Kementerian Luar Negeri Belanda di Amsterdam kedatangan tamu bernama Van Kan. Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Hai, kenalkan saya Van Kan. Saya mau mencari keluarga saya karena mendengar kabar tak baik di Thailand. Jujur saya khawatir sama keselamatan adik ipar saya. Tolong saya. Baik, siapa namanya, Pak? Namanya Wilhelmina Jensen dan pacarnya Franciscus Bintarang. Sejak Desember tahun 1975, Franciscus tidak diketahui kabarnya. Sudah 11 bulan mereka berangkat keliling dunia. Mina itu biasanya sering menulis surat ke orang tuanya. Terakhir dia tulis surat tanggal 8 Desember dengan cap pos bertanggal 11. Dalam surat itu Mina bilang mau meninggalkan Hong Kong untuk pergi ke Bangkok. Sejak itu dia tidak pernah mengirim surat lagi. Mina juga tidak mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibunya di tanggal 18 Januari dan kakaknya di tanggal 21 Januari. Padahal dia tidak pernah lupa. Baik, saya sarankan Anda bisa langsung jelaskan hal ini ke Kedubes Belanda di Bangkok ya. Surat itu tiba tanggal 8 Februari di meja Sekretaris 3 Kedubes Belanda, Herman Nippenburg. Nippenburg langsung mempelajari data yang diberikan Van Kan, seperti nama, umur, alamat, dan juga pekerjaan. Tak luput, ia juga mengamati baik-baik surat dan foto keduanya. Dalam surat itu, Mina menceritakan ia bertemu dengan seorang berkewarganegaraan Prancis yang ramah. Dikatakan orang itu mengundang mereka menginap di rumahnya di Bangkok. Akan tetapi, Mina tidak menyebutkan nama orang Prancis itu. Nippenburg pun baru sadar untuk menghubungkan kedua orang yang hilang itu dengan 3 mayat tidak dikenal lainnya. Hah, sebentar. Kok aku jadi ingat sama mayat wanita yang hanya memakai bra kuning buatan Belanda itu ya? Ia pun langsung menghubungi Kedubes Australia. Namun, mereka menyatakan tidak ada orang Australia yang dilaporkan terbunuh. Nippenburg lantas menghubungi komisaris polisi Turnal yang mengepalai bagian pembunuhan di Amsterdam. Halo, selamat siang Pak. Saya mendapatkan surat dari Van Kan yang sedang mencari keluarganya di Thailand. Ternyata 2 keluarganya itu ada kemungkinan punya ciri-ciri yang sama seperti 2 mayat yang ditemukan sebulan lalu. Beberapa jam setelah mendapat informasi dari Nippenburg, Turner sudah memperoleh catatan mengenai gigi 2 orang itu dari dokter gigi mereka. Tanggal 3 Maret, Nippenburg menemui pemimpin dokter gigi di Rumah Sakit Advent Bangkok, yaitu dokter gigi Ance Twinstra dan Kolonel Payton Limrat yang melakukan otopsi terhadap 2 mayat tidak dikenal itu. Ternyata gigi kedua mayat cocok dengan gambaran gigi Franz dan Mina. Yang masih menjadi misteri, yaitu siapakah pembunuhnya. Saat itu, di pojok jalan Saladain 1 Lane, Bangkok, terdapat sebuah gedung 5 tingkat bernama Kanit House. Gedung itu terdiri dari banyak apartemen. Salah satu penghuni apartemen di gedung itu adalah pasangan Prancis, Nadine dan Remy Gires. Remy si suami bekerja sebagai koki kepala di Oriental Hotel yang terkenal. Selain mereka, ada pasangan Prancis yang tinggal di tingkat lebih atas, yaitu Alain Gauthier, seorang pedagang permata, dengan istrinya, Suzanne, yang merupakan campuran Prancis Kanada. Karena berasal dari negara yang sama, Nadine dan Suzanne pun berteman. Suatu hari, Nadine dan Remy Gires, yang baru saja pulang dari berlibur di Hua Hin, pergi berkunjung ke tempat Gauthier. Ternyata mereka sedang tidak ada. Begitu pula sopir mereka, Rajesh Khosla, seorang pemuda India berumur 21 tahun yang tampan. Meskipun begitu, di rumah Gauthier pasti selalu ada tamu karena mereka pandai bergaul.